Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat radio malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang Abu Nawas untuk datang ke istananya. Kali ini ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan memberinya tugas yang cukup sulit. "Hei Abu Nawas, aku ingin kau membawakan keledai tampan ke hadapanku. Jika kau bisa mewujudkannya, aku akan memberimu hadiah. Tapi kalau gagal, aku akan menghukummu, Abu Nawas," kata sang raja. "Ampun Paduka yang mulia, hadiah apa yang akan hamba terima bila berhasil melakukannya? Dan hukuman apa yang akan aku terima bila gagal melakukannya?" tanya Abu Nawas. Bila berhasil, keledainya akan kuberikan untukmu. Tapi bila gagal, kau harus memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Bagaimana Abu Nawas?" terang Baginda Raja. "Tapi saya tidak punya uang Paduka, karena keledai tampan harganya sangat mahal," ujar Abu Nawas. "Berapa uang yang kau butuhkan?" tanya Baginda Raja lagi. 1.000 dinar, saya rasa sudah cukup Paduka," jawab Abu Nawas. Maka setelah Baginda Raja memberikan uangnya, Abu Nawas segera pergi ke pasar untuk mencari keledai yang paling tampan. Namun saat di tengah perjalanan, terbesit ide konyol di benak Abu Nawas. Bukannya melanjutkan perjalanan ke pasar, ia malah memilih pulang ke rumahnya. Kemudian Abu Nawas mengambil keledai miliknya dan dibawanya ke istana. Melihat keledai yang dibawa Abu Nawas jelek dan kurus, Baginda Raja menjadi emosi. "Abu Nawas, yang saya minta keledai tampan dan rupawan, mengapa kau bawa keledai jelek kurus ini?" tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Jadi begini Paduka yang mulia, semua keledai di pasar itu sangat tampan dan rupawan. Saya takut jika saya membawa keledai yang terlalu tampan, orang-orang akan berpikir bahwa ketampanan keledai itu melebihi ketampanan Paduka yang mulia." Mendengar hal itu, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Karena berhasil menghibur Baginda Raja, ia pun tak jadi menghukum Abu Nawas, dan dia disuruh membawa pulang keledainya tersebut. Karena kecerdikannya, Abu Nawas mendapat 2 keuntungan. Ia bisa membawa kembali keledainya dan memperoleh uang 1.000 dinar, yang awalnya akan digunakan untuk membeli keledai. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar bahwa Baginda Raja akan mengadakan pesta besar-besaran. Abu Nawas yang selalu ingin hadir dalam pesta tersebut merasa senang dan segera bersiap-siap. Namun ada masalah, Abu Nawas tidak memiliki pakaian yang pantas untuk menghadiri pesta yang akan diadakan di istana. Inginnya sih membeli pakaian yang baru, tapi ia tidak memiliki uang. Di dalam keputusasaannya, muncul sebuah ide kreatif pada diri Abu Nawas. Ia mengambil selembar kain yang telah lama dia simpan. Kain tersebut sudah usang dan terlihat tidak terawat. Kemudian ia memotong kain itu menjadi 2 bagian. Potongan pertama digunakan sebagai sorban di kepalanya, sedangkan potongan kedua ia kenakan sebagai jubah. Dengan penampilan yang agak aneh, Abu Nawas pun pergi ke istana untuk menghadiri pesta tersebut. Ketika dia tiba di sana, semua orang yang hadir mulai tertawa melihat penampilan yang aneh itu. Mereka tidak percaya bahwa Abu Nawas berani datang dengan penampilan seperti itu di depan raja. Baginda Raja sendiri juga ikut tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Nawas justru menjadi heran, karena ia merasa tak ada yang lucu dengan penampilannya. Ia bahkan penuh percaya diri dengan jubah dan sorban yang dikenakannya.
tapi ternyata malah mengundang gelak tawa. Hal ini membuat Abu Nawas sangat dongkol. Adapun Baginda Raja melihat sesuatu yang lain dalam tindakan Abu Nawas ini. Dia tahu bahwa Abu Nawas adalah seorang yang cerdas dan berbakat dalam membuat puisi juga lelucon. "Wahai Abu Nawas, kau telah menghibur kami semua. Hari ini kami sangat senang dengan penampilanmu yang unik ini. Tolong ceritakan kepada kami tentang kisah-kisah lucu yang bisa membuat kita tertawa," pinta Baginda Raja. Tentu saja permintaan Baginda Raja tak bisa Abu Nawas penuhi. Bagaimana mungkin dalam keadaan dongkol Abu Nawas disuruh menceritakan kisah-kisah lucu? Namun kalau ia tidak menuruti permintaan raja, ia khawatir akan dihukum. Kemudian dengan ketus Abu Nawas berkata, "Tentu wahai Paduka yang mulia, tetapi semua cerita lelucon saya hanya bisa dimengerti orang-orang yang bijak. Jika saya bercerita di depan orang-orang ini, maka mereka tidak akan mengerti Paduka," ujar Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, Baginda Raja dan semua tamu undangan tertawa lebih keras lagi. Inilah cara Abu Nawas untuk menghindari memberikan cerita lucu yang tak mungkin ia lakukan. Karena suasana hati yang sedang emosi, Baginda Raja kemudian memberikan hadiah sebagai penghargaan atas hiburannya. Sandal ajaib Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapak berjualan. Kebetulan pada hari itu ia berjualan sendal yang diberi nama ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya kepada para orang-orang di pasar. "Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib," teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. "Silahkan Tuan, mau membeli sendal?" tanya Abu Nawas. "Ya, apakah ini sendal ajaib?" tanya pemuda. "Tentu saja Tuan," jawab Abu Nawas. "Saya ingin mencari sendal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," kata pemuda itu. "Apa maksud Tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda tersebut. Sejurus kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu sendal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sendal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa pikir panjang, pemuda tersebut langsung membeli sendal ajaib yang dijual Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya. Namun harapannya tidak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapat kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira pencuri yang sedang wirawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya sana sini, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata Tuan. Bagaimana kabar Tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sendal ini. Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau sudah mengatakan jika sendal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya.
Mana buktinya? Protes si pembeli. Seingat saya, tidak pernah saya mengatakan seperti itu Tuan, sanggah Abu Nawas. Saya hanya mengatakan bahwa sendal ini akan membuat orang yang tidak mempunyai menjadi berpunya. Buktinya adalah Tuan sebelumnya belum memiliki sandal ajaib, sekarang sudah memilikinya, kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu diam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib? Tanya pemuda. Oh, jika itu memang namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib, jawab Abu Nawas. Jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Buktinya yang Tuan alami ini hari ini. Oleh karena itu, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan karena mengharap sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa berusaha. Mulai saat itu pun ia langsung bertobat. Abu Nawas dan buah anggur. Pada suatu hari, hakim di istana telah wafat karena suatu penyakit. Raja menyuruh orang yang dikenalnya menjadi hakim baru di istana. Semua orang mengira hakim tersebut akan kejam dan bengis kepada para rakyat. Tak lama kemudian, hakim baru datang ke istana. Beberapa rakyat yang melihat hal tersebut pun datang ke istana dengan membawakan buah sebagai tanda selamat. Hakim bertanya kepada seluruh rakyat yang datang, "Di mana Abu Nawas?" "Kami tidak tahu, Tuan Hakim," jawab salah satu rakyat. Kemudian, setelah selesai dari istana, beberapa orang memberitahu Abu Nawas mengenai hakim baru. Setelah mengetahui hal tersebut, Abu Nawas pergi ke istana dengan membawa buah-buahan di atas nampan. Sayangnya, ketika di jalan semua buahnya jatuh menggelinding. Abu Nawas berusaha mengambil semua buah-buahannya. Karena cukup kesal dan lelah, Abu Nawas memakan semua buah-buahan hingga tersisa satu butir buah. Satu butir buah tersebut dibawanya ke istana. Dan hakim baru yang melihat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Kemudian Abu Nawas mempersembahkan satu butir buah yang dia bawa. Dengan hal itu, ternyata hakim malah senang. "Meskipun hadiahmu sederhana, kamu berhak menerima hadiah yang besar dariku," ucap hakim. Hakim kemudian meminta prajurit untuk memberikan satu kantong uang yang banyak. Abu Nawas senang dengan pemberian hakim baru. Kemudian dia kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan semuanya kepada istrinya. Setelah diberitahu, istrinya menyarankan Abu Nawas untuk memberikan buah yang lebih banyak lagi kepada hakim agar mendapatkan uang yang banyak. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa buah nanas di keranjang yang telah dia persiapkan. Saat di jalan, Abu Nawas bertemu dengan temannya. "Kamu mau kemana, Abu Nawas?" tanya temannya. "Aku mau ke istana bertemu dengan Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Apakah nanas yang kau bawa itu untuk Tuan Hakim?" tanya temannya. "Ya, tentu," kata Abu Nawas. Teman Abu Nawas menyarankan dia untuk memberikan buah anggur saja agar lebih pantas diterima oleh hakim baru. Abu Nawas setuju dengan saran temannya. Kemudian dia pergi ke pasar untuk membeli anggur terbaik di sana. Akhirnya sampailah Abu Nawas ke istana dan hakim baru menyambutnya dengan hangat. Setelah mengetahui buah yang dibawa Abu Nawas, hakim sangatlah marah. "Kamu tahu kan saya paling benci dengan buah anggur?" ucapnya penuh dengan emosi.
Kemudian hakim meminta prajurit untuk melempari buah anggur ke Abu Nawas. Ketika dilempari buah anggur, Abu Nawas malah berkata, "Alhamdulillah." Mendengar ucapan Abu Nawas berkali-kali, hakim merasa heran. Kemudian dia bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kenapa kamu terus mengucapkan Alhamdulillah ketika dilempari buah anggur?" tanya hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya aku ingin membawa 1 keranjang buah nanas untuk Tuan Hakim. Untungnya ada temanku yang menyarankan untuk membawa buah anggur saja. Bayangin coba kalau buah nanas yang dilemparkan bisa benjol kepala saya," jawab Abu Nawas cengengesan. Mendengar jawaban Abu Nawas, hakim terpingkal-pingkal mendengarnya. Kemudian dia diperbolehkan kembali pulang ke rumah. Abu Nawas tertipu setelah jauh-jauh pergi ke India. Suatu hari Abu Nawas merasa sedih karena kehilangan burung yang amat disayangi. Tidak ingin kesedihannya berlarut-larut, ia berinisiatif membeli burung baru. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar burung di pusat kota. Setibanya di pasar, Abu Nawas langsung mendatangi salah satu toko yang menjual beraneka macam burung. "Anda mencari burung jenis apa, Tuan?" tanya si penjual. "Aku mau lihat-lihat dulu. Nanti kalau sekiranya ada yang cocok, baru ku beli," jawab Abu Nawas. Lalu tanpa sengaja Abu Nawas melihat ada burung yang sangat indah. Bulunya warna-warni dan kemilau. "Burung apa ini? Aku baru melihatnya," tanya Abu Nawas. "Oh, ini burung dari India, Tuan. Apakah Tuan berminat?" jawab si penjual. "Ya, aku tertarik. Tapi apa burung ini bisa berkicau?" tanya Abu Nawas lagi. "Waduh, sayang sekali Tuan. Burung ini tidak dapat berkicau. Tapi burung ini bisa berbicara seperti manusia. Bahkan dia bisa diajak bicara. Dan satu lagi Tuan, burung ini sangat cerdik," jelas si penjual. "Benarkah?" tanya Abu Nawas penasaran. Untuk membuktikannya, Abu Nawas lalu mencoba mengajaknya berbicara. Benar saja, burung itu bisa diajak berbicara layaknya manusia. "Baiklah, aku beli burung ini," kata Abu Nawas. Setelah transaksi pembayaran selesai, Abu Nawas langsung membawa pulang burung tersebut. Setibanya di rumah, ia menaruh burungnya dalam sebuah sangkar yang sangat indah. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang asik bercengkrama dengan si burung, datanglah beberapa pengawal istana ke rumahnya. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadapnya sekarang," kata salah satu pengawal. "Oh, baiklah, aku akan segera ke sana. Kalian pergilah dulu, nanti aku menyusul," balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ternyata Baginda Raja akan mengutus Abu Nawas pergi ke negeri India untuk suatu keperluan. Sepulangnya dari istana, Abu Nawas langsung berkemas dan bersiap-siap. Tidak lupa dia juga berpamitan dengan burung barunya itu. "Hei burung, aku tahu kau berasal dari India, dan Baginda Raja akan mengutusku ke negerimu. Apa kau punya permintaan? Barangkali kau kangen dengan makanan India, aku bisa membawakannya untukmu," kata Abu Nawas. "Aku mohon dan aku meminta kepadamu, lepaskan aku dari sangkar ini. Itulah permintaanku," jawab si burung. "Wah, kalau itu permintaannya, aku tidak bisa. Aku tidak mungkin melepaskanmu. Aku membelimu dengan harga mahal. Kau sudah menjadi milikku sekarang," ujar Abu Nawas. "Baiklah kalau kau tidak bisa melepasku. Tapi bila permintaan keduaku ini kau penuhi, aku akan sangat senang," balas si burung. "Apa permintaan keduamu?" tanya Abu Nawas. "Aku minta tolong kepadamu, jika kau telah sampai ke negeri India, pergilah ke sebuah hutan di desa ini.
kabarkanlah kepada saudara-saudaraku bahwa saat ini aku berada dalam sangkar di rumahmu. Melalui kabar ini, aku berharap mereka tidak gelisah mencariku. Itulah permintaan keduaku," tutur si burung. "Memangnya semua burung yang jenisnya sepertimu bisa mengerti bahasa manusia?" tanya Abu Nawas. "Ya, mereka yang jenisnya seperti aku bisa mengerti bahasa manusia dan bisa bicara seperti aku," jawab si burung. "Baiklah, aku akan berusaha memenuhi permintaanmu kali ini," ucap Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri India. Ia pun langsung melaksanakan tugas dari Baginda Raja. Setelah tugas-tugasnya selesai, barulah Abu Nawas menuju hutan di desa yang dimaksud oleh burungnya. Tidak disangka-sangka, baru saja memasuki hutan beberapa puluh meter, Abu Nawas melihat sekawanan burung hinggap di sebuah pohon tepat di atas kepalanya. Burung-burung itu mirip dengan burung yang ada di rumahnya. Ia segera saja berkata ke sekawanan burung itu, "Wahai burung, aku ingin menyampaikan pesan dari saudaramu, bahwa saat ini saudaramu terkurung di dalam sangkar yang ada di dalam rumahku. Kalian jangan mencarinya, karena saat ini saudaramu telah menjadi milikku," kata Abu Nawas. Mendengar kabar tersebut, salah satu burung tiba-tiba pingsan dan jatuh mengenai kaki Abu Nawas. Lalu Abu Nawas memungutnya dan membolak-balik badan si burung. Aneh, burung ini mendadak mati. Mungkin ia kaget karena mendengar kabar saudaranya sedang terpenjara dalam sangkar dan jauh berada di negeriku, kata Abu Nawas dalam hati. Ia tidak mau ambil pusing atas kejadian ini. Hal terpenting, dia telah menyampaikan pesan si burung kepada saudara-saudaranya. Abu Nawas lalu memutuskan berlayar kembali dan pulang ke negerinya. Setibanya di rumah, ia memberitahu burungnya bahwa permintaannya telah disampaikan. "Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Apa mereka baik-baik saja?" tanya si burung. "Semuanya baik-baik saja, tapi ada salah satu burung yang tiba-tiba langsung mati saat mendengar kabar kalau kau sekarang berada di sini," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar berita yang disampaikan Abu Nawas, burung yang ada di sangkar pun tiba-tiba pingsan dan jatuh. Spontan Abu Nawas menjadi kaget dan segera mengambil burung tersebut. Setelah dibolak-balik, ternyata burungnya mati mendadak. Apa mungkin ini gara-gara mendengar kabar kalau saudaranya telah mati? Ia sangat terkejut sampai mengalami kematian, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi sedih. Dia lalu menggotong burungnya dan menempatkannya di bibir jendela. Tapi, tiba-tiba saja burung itu segera terbang dan hinggap di salah satu pohon di dekat jendela. Sebelum terbang tinggi, si burung berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan, ketahuilah bahwa apa yang kau anggap kesedihan bisa jadi merupakan kabar baik bagi yang lain. Mungkin Tuan bersedih karena aku lepas dari sangkarmu, tapi aku bahagia karena bisa lepas dari sangkarmu." Si burung lalu terbang tinggi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata benar apa yang dikatakan si penjual burung di pasar. Si burung bukan hanya bisa bicara, tapi juga cerdik. "Aku telah dikelabui oleh burung itu," pungkas Abu Nawas kecewa. Memanah dengan gaya, Abu Nawas dapat hadiah. Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun ia selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada, malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaupun beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang. Dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun Raja tak mau menyerah. Ia kembali hendak menguji kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak.
Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Jadi begini, aku akan menantangmu untuk lomba memanah Abu Nawas. Apa kamu berani? Tanya Baginda Raja. "Tapi Paduka, saya kan tidak pandai memanah," jawab Abu Nawas. "Jangan khawatir Abu Nawas, kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah yang besar," rayu Baginda Raja. Mendengar iming-iming hadiah besar membuat Abu Nawas tergiur. "Baik Paduka, saya ikut," saut Abu Nawas. "Nah, begitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak," jelas Baginda Raja. "Waduh, saya masuk perangkap sang raja lagi nih. Sudah tahu kalau saya tidak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah," batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu bingung? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah Baginda Raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, Baginda Raja melesatkan anak panahnya. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggiran sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya, dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak anak panah melesat jauh dari sasaran. Melihat itu, Baginda Raja pun tertawa. "Kamu kalah Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka, itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga meleset jauh dari sasaran. Tapi sebelum Baginda berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda Raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas ini. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya hamba tentu lebih baik." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Abu Nawas kembali berteriak, "Itu tadi gaya Tuan Hakim memanah." Mendengar itu, Baginda Raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," bentak Baginda Raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya karena kali ini anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran, sedangkan anak panah Baginda hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan kencang, "Inilah gaya Abu Nawas memanah yang mulia. Untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka Raja," kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali
bisa menjadi 4 kali. Ketika Abu Nawas menjadi pedagang garam. Kisah si cerdas Abu Nawas memang tak ada habisnya. Berbagai tingkah lakunya yang kocak namun syarat ilmu selalu dinantikan dan menarik untuk didengarkan. Kali ini dikisahkan Abu Nawas ingin menjadi pedagang garam. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat Abu Nawas bingung untuk bercocok tanam. Sebelumnya ia sudah berusaha menanam kentang. Tapi karena tidak adanya hujan, maka panen kentang yang diperoleh sangat mengecewakan. Tak ingin mengalami kerugian untuk kedua kalinya, hingga akhirnya ia mencoba berusaha menjual garam. Keinginannya itu ia sampaikan kepada istrinya. "Wahai istriku, aku ingin jualan garam. Bagaimana pendapatmu?" kata Abu Nawas. "Berdagang garam itu yang bagus, tapi apa kamu sudah tahu di mana belanja garam yang murah?" tanya istrinya. "Ngapain harus beli? Saya akan mencarinya di laut. Tuhan sudah memberikan secara cuma-cuma, dan tugas kita adalah berusaha," ujar Abu Nawas. Keesokan paginya, Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi ke laut. Setelah menempuh perjalanan agak lama, sampailah ia di tepian pantai. Kemudian Abu Nawas berhasil membuat garam selama seminggu lamanya. Air laut dikumpulkan menjadi beberapa tempat. Hari ke-7, Abu Nawas membawa pulang garam-garam tersebut. Namun saat perjalanan pulang, ia melewati sungai dan akhirnya berhenti untuk beristirahat. Abu Nawas meletakkan sekarung garam pada tumpukan kayu. Ia segera mandi lalu memakan buah-buahan di hutan. Abu Nawas pun merasa sangat kenyang. Lalu akhirnya rasa kantuk pun mulai menghampirinya. "Bila aku tertidur, nanti garamku bisa dicuri orang. Lebih baik garam ini aku sembunyikan saja dulu," pikir Abu Nawas. Seketika itu, Abu Nawas langsung melihat ke bagian bawah sungai. Ia langsung mengambil sekarung garam dan meletakkannya di sungai. Sesudah selesai, ia kemudian berjalan ke sebuah pohon rindang untuk istirahat. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun terbangun lalu bergegas mengambil sekarung garam miliknya. "Aku harus cepat pulang, pasti istriku sudah lama menungguku," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terdengar berteriak memanggil sang istri. "Istriku, istriku, ini aku sudah pulang membawa garam," kata Abu Nawas. Lalu Abu Nawas meletakkan karung garamnya di sebuah alas yang sudah dipersiapkan. "Mana garamnya?" tanya sang istri. Di mana ya? Tadi aku letakkan di dalam karung." "Wah, ternyata benar. Garamku dicuri orang sewaktu aku tidur tadi. Padahal aku sudah sembunyikan di tempat yang aman," tutur Abu Nawas. "Memangnya engkau sembunyikan di mana karungnya?" tanya sang istri kembali. "Aku sembunyikan di dalam sungai," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang istri hanya bisa menggelengkan kepala sambil berkata, "Garam kok disimpan di sungai? Ya jadi air lagi." Abu Nawas sembuhkan sakit cintanya sang pangeran. Dikisahkan, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara tersebut boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga.
Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa menolong putra mahkota. Baginda Raja pun menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib atau dokter. Maka dari itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya, Abu Nawas tidak begitu mempedulikannya. Ia dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Dia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang. Beberapa saat kemudian setelah memeriksa keadaan pangeran, Abu Nawas malah meminta permintaan yang aneh. Ia berkata, "Saya membutuhkan seorang pria tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Permintaannya pun dikabulkan oleh kerajaan. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Orang tua itu duduk di sebelah Abu Nawas untuk memenuhi permintaannya. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa di bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa terkejut dengan permintaan Abu Nawas. "Aku mengundang kamu ke sini bukan untuk bertamasya," kata raja. "Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia," jawab Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," sahut raja. "Maafkan hamba paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," jelas Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi selama 2 hari. Saat kembali dari desa itu, ia menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu. Kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis di desa sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" tanya raja. Ketika nama-nama desa di seluruh negeri ini disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras saat mendengar nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Tetapi sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada baginda, terang Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu, sebab cinta itu buta, wahai raja. Bila tidak berusaha mengobati, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Dan Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, setelah dikawinkan dengan gadis desa tersebut, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah. Abu Nawas menginap di rumah pencuri. Kecerdikan Abu Nawas mengerjai seorang pencuri seakan tidak ada habisnya. Kali ini dia kembali mengerjai pencuri saat hendak beraksi di rumahnya.
Suatu malam saat sedang tidur pulas, Abu Nawas dikagetkan suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Kemudian dia turun dari tempat tidur dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip. Melalui lubang kunci dilihatnya ada seorang pencuri sedang memasukkan barang-barang miliknya ke karung besar. Hampir semua barang di ruang tengah rumahnya diambil tanpa tersisa sedikit pun. Setelah selesai dengan aksinya, si pencuri memanggul karung besar berisi barang-barang curian itu ke atas bahunya, lalu kabur lewat jendela. Melihat hal itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Dia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri, karena ingin membuatnya kapok tanpa harus menggunakan kekerasan. Ketika si pencuri sudah berjalan keluar rumah dengan membawa barang-barang curian, diam-diam Abu Nawas mengikutinya dari belakang. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, si pencuri terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, sebab barang curian yang dibawa sangatlah banyak. Akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya. Dia segera masuk dan beristirahat. Saking capeknya, pencuri itu sampai lupa menutup pintunya kembali. Sehingga dengan mudah Abu Nawas ikut masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian, si pencuri mulai membuka karung dan mengambil barang-barang hasil curiannya. Dari mulai barang-barang berharga sampai barang-barang rumah tangga seperti gelas, piring, hingga mangkok. Si pencuri lalu meletakkan semua barang-barang tersebut sesuai tempatnya, seolah baru pindah rumah. Sementara, Abu Nawas terus mengamati dari belakang sambil duduk santai. Merasa curiga ada orang di sekitarnya, si pencuri pun menoleh ke belakang. Betapa kagetnya dia melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kau ada di sini?" tanya si pencuri setengah ketakutan. "Kamu tidak tahu ya, rumahku sekarang di sini," jawab Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu? Ini rumahku," balas si pencuri. "Kalau kemarin ini memang rumahmu, tapi sekarang sudah jadi rumahku karena aku sudah pindah ke sini," ujar Abu Nawas. "Pindah? Pindah bagaimana maksudmu?" tanya si pencuri kebingungan. "Coba lihat, semua barang di rumah ini, semuanya adalah milikku. Jadi rumah ini adalah milikku," jelas Abu Nawas. "Kalau kau mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku, dan aku akan memukulimu," ancam Abu Nawas. Dikarenakan tidak ingin memperpanjang masalah, si pencuri membiarkan Abu Nawas menetap di rumahnya. Selama seminggu menetap di sana, Abu Nawas selalu menghabiskan roti yang akan dimakan si pencuri. Belum lagi susu dan madu yang disiapkan di dalam lemari dengan lahapnya Abu Nawas habiskan semua. Selama itu pula setiap hari si pencuri terpaksa tidur dengan menahan rasa lapar. "Kalau begini bukan aku yang merampok, tapi dia yang merampok semua makananku," pikir si pencuri merasa kesal. Esok harinya si pencuri menghampiri Abu Nawas. "Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri. "Sudah dibilangin, aku sudah pindah di sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua," tegas Abu Nawas. "Jadi kalau aku kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali?" tanya si pencuri. "Tentu saja, kalau di sini sudah tidak ada barang-barangku, jadi ini bukan rumahku lagi," balas Abu Nawas. Akhirnya dengan susah payah si pencuri mengembalikan semua barang-barang Abu Nawas ke rumahnya. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak lagi berada di rumah si pencuri. Si pencuri pun tobat dan kini menjadi lebih tenang. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas. Abu Nawas bunuh diri dengan racun. Bukannya mati tapi malah kenyang. Sebelum menjadi orang kepercayaan Baginda Raja, Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit. Kala itu, Abu Nawas bekerja sebagai penjahit pakaian.
pada seorang tuan yang memiliki toko pakaian. Karena sifatnya yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja, maka Abu Nawas sangat dipercayai oleh tuan majikannya. Bahkan di tempat kerjanya, Abu Nawas dicap sebagai salah satu pekerja yang paling teladan. Namun sayangnya tuan majikan Abu Nawas adalah orang yang sangat pelit sekali. Bahkan tuannya tersebut tidak pernah memberikan perhatian khusus apalagi bonus kepada Abu Nawas. Tidak jarang tuannya tersebut sering membawa banyak sekali makanan ke tempat usahanya. Namun tidak ada satupun pekerja yang diberikan atau ditawari makanan tersebut. Sehingga sikap tuannya tersebut lama-kelamaan membuat Abu Nawas merasa jengkel. Karena sudah terlalu jengkel dengan tuannya, pada sebuah kesempatan Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk mengerjai tuannya tersebut. Abu Nawas mengerjai majikannya dengan alasan ingin bunuh diri menggunakan racun. Suatu ketika, tuan majikan Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kendi yang berisi madu. Karena Abu Nawas melihat hal itu, kemudian dia menghampiri tuannya sembari menanyakan apa isi dari kendi tersebut. Selain itu, ia juga meminta kepada tuan majikannya agar diberikan isi dari kendi tersebut. Karena tuannya sangat pelit, maka dengan sengaja ia berbohong kepada Abu Nawas dengan mengatakan kendi tersebut berisi racun. Abu Nawas pun kemudian hanya mengangguk tanda ia percaya kepada tuan majikannya. Padahal dirinya mengetahui kalau tuan majikan sedang berbohong tentang isi kendi tersebut. Terlebih lagi, Abu Nawas sempat mencium bau madu dari kendi yang dibawa oleh tuan majikannya. Tidak lama kemudian, tuan majikan Abu Nawas harus pergi karena ada keperluan. Karena dirasa kendi yang berisi madu tersebut aman dari para pekerjanya, termasuk Abu Nawas, maka kendi tersebut tetap dibiarkan di sana. Melihat kendi berisi madu tersebut ditinggalkan oleh tuannya, maka Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan. Dia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan membeli sebuah roti untuk dimakan dengan madu milik tuannya. Setelah berhasil menjual pakaian dan membeli roti, Abu Nawas langsung melahapnya bersama madu milik majikannya. Dia pun memakan roti dan madu majikannya dengan sangat lahap. Tanpa sadar, madu tersebut akhirnya habis tidak tersisa. Dalam kondisi yang kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu ke tempat semula, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama berselang, majikannya pun kembali dan membawa sebungkus roti yang akan dimakan bersama madunya. Kemudian, majikan Abu Nawas tersebut langsung menghampiri kendi miliknya untuk mengambil madu yang ada di dalamnya. Namun alangkah terkejutnya sang majikan setelah mengetahui kendi tersebut kosong dan tidak ada madunya. Selain itu, ia juga merasa sangat kesal karena mengetahui sepotong kainnya telah hilang tanpa adanya laporan. Kemudian tuan itu berbicara kepada dirinya sendiri dan menganggap hal ini pasti ulah dari Abu Nawas. Selanjutnya, tuan majikan tersebut langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian sembari berkata seperti ini. Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa isi kendi ini kosong? Dan sepotong pakaian telah hilang? Tanya tuannya kepada Abu Nawas. Maaf tuan, tadi sewaktu tuan pergi ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian, jawab Abu Nawas. Lantas apa yang kamu lakukan kepada pencuri itu? Tanya tuannya lagi. Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, kata Abu Nawas sambil pura-pura ketakutan. Lalu, mengapa isi kendiku hilang? Apakah diminum juga oleh pencuri itu? Tanya tuan majikan kembali. Abu Nawas pun mengatakan bukan pencuri itu yang meminum isi kendi tuan majikannya. Karena yang meminum isi kendi tersebut adalah dirinya, sebab ia berniat bunuh diri dengan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Karena takut akan dimarahi oleh tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Hamba pikir hamba akan mati, tapi ajal hamba belum sampai tuan, kata Abu Nawas kepada majikannya. Mendengar perkataan jujur dan keahlian akal pikir Abu Nawas, tuannya tersebut tidak jadi marah. Selain itu,
Majikannya tersebut akhirnya sadar apa yang sudah terjadi karena ulah dirinya yang sangat pelit kepada pekerjanya. Abu Nawas kok ditipu? Ya ditipu balik pelakunya. Suatu kali, Abu Nawas memutuskan menjual satu-satunya keledai yang biasa digunakan sebagai kendaraan karena dia sangat membutuhkan uang. Istrinya pun menyetujui rencana itu. Dalam perjalanannya ke pasar hewan, dia bertemu seseorang. Orang itu lantas menanyakan harga jual ternak yang disebutnya sebagai kambing. Berkerutlah kening Abu Nawas karena orang itu menyebut keledainya sebagai kambing. Abu Nawas menyanggah bahwa hewan yang dibawanya bukanlah kambing, tetapi keledai. Seseorang tadi lantas menantang Abu Nawas untuk segera menjual hewan itu di pasar. Abu Nawas tentu akan memperoleh harga yang amat murah menurutnya. Abu Nawas meneruskan perjalanannya. Dia tak terlalu menghiraukan seseorang yang baru bicara dengannya tadi. Tak lama berselang, ia bertemu seseorang lagi ketika dia sedang menunggangi keledainya. Dia menanyakan mengapa Abu Nawas menunggangi seekor kambing yang bukan merupakan hewan tunggangan. Abu Nawas tentu saja langsung menyangkal dan menyebut bahwa hewannya itu adalah keledai yang merupakan hewan kendaraan. Orang kedua yang bicara dengan Abu Nawas ini mempersilahkan Abu Nawas untuk menanyakan sendiri kepada orang-orang di pasar apakah hewannya itu kambing atau keledai. Kali ini Abu Nawas lagi-lagi tak ambil pusing soal kambing atau keledai. Abu Nawas berjalan lagi menuju ke pasar. Belum sampai di pasar, dia bertemu lagi dengan seseorang yang menyaksikan bahwa hewan yang dibawa itu merupakan keledai. Dia menanyakan kepada Abu Nawas, hendak kemanakah kambing itu dibawa? Abu Nawas jadi terperangah dan mulai ragu. Sudah 3 orang menyebut keledainya itu sebagai kambing. Orang ketiga ini terus meyakinkan bahwa hewan yang dibawa Abu Nawas merupakan kambing. Akhirnya di tangan orang keempat, Abu Nawas menjual kambing itu dengan harga 3 dirham. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mendapat omelan dari sang istri karena menjual keledai dengan harga sangat murah. Dia baru menyadari kalau dirinya baru saja kena tipu oleh kawanan orang yang telah bekerja sama. Bersama rasa dongkolnya, Abu Nawas merencanakan sesuatu untuk membalas penipu itu. Dia cari kayu dari hutan dan direkayasanya seolah-olah merupakan kayu ajaib yang bisa mewujudkan apa saja yang diinginkannya. Kesempatan pun tiba. Suatu kali, Abu Nawas menyadari bahwa 4 orang yang menipunya sedang berada di satu lokasi dengannya. Aksi pun dimulai dengan menuju warung untuk makan. Usai makan, Abu Nawas yang merasa terus diperhatikan kawanan penipu tersebut menunjuk-nunjukkan tongkat kepada penjual dan langsung ngeloyor pergi tanpa membayar. Hal ini tentu membuat para penipu tertarik. Mereka mendatangi Abu Nawas dan menawar untuk membeli tongkat sakti itu. Kami bersedia membeli tongkat itu dengan harga tinggi, ujar salah satu dari mereka. Berapa? Tanya Abu Nawas pura-pura tertarik. 100 dinar, kata mereka. Mantap. Dengan berpura-pura berat hati, Abu Nawas melepas tongkat itu dengan harga 100 dinar. Wah, untung besar bagi Abu Nawas. Para penipu mencoba ke warung dan membayar makan dengan menunjuk-nunjuk tongkat ke arah si penjual. Namun sayang, keajaiban tongkat tak mempan. Ternyata, berdasarkan penjelasan si empunya warung, Abu Nawas bisa makan hanya dengan memainkan tongkat ajaib itu karena sebelumnya dia telah meninggalkan sejumlah uang di warung itu. Abu Nawas kok dilawan? Hahaha.
Abu Nawas jualan agama di pasar. Lama sudah Abu Nawas tidak bertemu dengan Baginda Raja. Ia sangat merindukan kebersamaan dengan rajanya itu. Biasanya dalam 1 bulan, Abu Nawas sampai 4 kali dipanggil ke istana untuk menemani sang raja untuk berbincang bersama. Namun sudah hampir 1 tahun Baginda Raja belum juga memanggilnya ke istana. Hingga terbesit dalam benak Abu Nawas jika Baginda Raja sudah melupakan dirinya. Sebenarnya Abu Nawas bisa saja langsung datang ke istana dan menemui sang Baginda Raja. Sebab Abu Nawas merupakan salah satu orang yang diberi keistimewaan khusus oleh sang raja. Tetapi kalau Abu Nawas bertemu raja tanpa ada kepentingan, ia khawatir para menteri kerajaan akan berprasangka buruk padanya. Untuk bertemu sang raja, Abu Nawas kemudian berpikir dan bergegas menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas mulai memasuki toko demi toko. Hampir semua toko yang dihampiri oleh Abu Nawas, semuanya terdiam dan heran. Sebab Abu Nawas hendak menawarkan sesuatu yang menurut orang tidak wajar, yakni agama. Di salah satu toko, Abu Nawas bertanya, "Apakah toko ini menjual agama?" Tentu saja si pemilik toko heran. "Kalau di sini tidak menjual agama, maka saya ingin menjual agama, harganya cukup 1 dinar. Apakah kamu berminat?" ungkap Abu Nawas. Begitulah seharian Abu Nawas menawarkan agama ke para pemilik toko. Kemudian Abu Nawas berteriak-teriak di tengah pasar sambil berucap, "Agama, agama, ada yang mau membeli agama?" Sontak hal tersebut membuat kaget orang di pasar. Banyak yang menuduhnya telah ateis. Orang-orang lantas membawanya ke hadapan sang raja. Setibanya di hadapan sang raja kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Kenapa kamu bisa diikat oleh orang-orang dan dibawa ke sini?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Mereka menangkap dan membawa saya ke sini karena saya ingin menjual agama saya di pasar." Kemudian Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Kalau kamu ingin menjual agamamu sendiri, kenapa mereka marah?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Jika saya menjual agama saya sendiri, mereka berpikir saya tak lagi punya agama. Jika saya tak lagi punya agama, mereka menyimpulkan saya tidak bisa sholat lagi. Jika saya tidak bisa sholat lagi, mereka menyimpulkan berarti saya tak punya Tuhan. Jika saya tidak punya Tuhan, mereka berpendapat kalau begitu saya ateis. Begitulah cara pengadilan jalanan menghukum saya," ungkap Abu Nawas. Baginda Raja kemudian berkata, "Jika kamu tidak punya agama lagi karena sudah dijual, bagaimana cara kamu menyembah Tuhan?" "Ya, saya tinggal masuk ke masjid lalu menunaikan sholat," jawab Abu Nawas. Sang raja kemudian bertanya kembali, "Loh, kok dengan cara sholat? Kok di masjid? Bukankah itu cara orang Islam beribadah? Berarti kamu masih punya agama, Abu Nawas, padahal kamu sendiri sudah menjual agamamu." Abu Nawas kemudian bertanya, "Lantas kalau begitu apa arti agama?" Baginda Raja kemudian menjawab bahwa agama adalah seperangkat ajaran yang datang dari langit yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Mengganggu orang lain sekecil apapun adalah perbuatan tidak baik. Jika setiap orang beragama berbuat baik, maka tatanan hidup bersama umat manusia akan baik dengan sendirinya. Karena tak seorang pun merasa terganggu dengan kehadiran orang lain akibat ajaran agama yang dijalankannya. Kemudian Baginda Raja mencontohkan rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai ibadah haji. Semuanya ditujukan untuk kebaikan manusia. Tujuan sholat adalah mencegah perbuatan keji. Jika ia telah melaksanakan sholat, tapi masih berbuat mungkar, maka sholatnya perlu dipertanyakan. Begitu pula dengan puasa yang mengajarkan kita berempati kepada kaum miskin.
Sedangkan zakat sendiri sudah pasti disalurkan untuk memperdayakan fakir miskin. Bahkan predikat haji merupakan predikat pribadi yang penuh kebaikan sosial. Jadi begini Abu Nawas, orang yang beragama sesungguhnya selalu melahirkan kebaikan untuk orang lain. Terlebih dalam ajaran agama Islam, kita dilarang memutuskan silaturahmi dengan orang baik, apalagi terhadap sesama muslim. Setelah Baginda Raja menjelaskan pandangannya terkait agama, Abu Nawas tersenyum penuh bahagia. Kalau boleh tahu, apa ancamannya bila memutuskan silaturahmi? Tanya Abu Nawas. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak mendapat rahmat dari Allah. Itulah tujuan saya kemari Baginda Raja, agar saya bisa terus menjalin silaturahmi dengan Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Lantas, apakah kamu masih ingin menjual agama? Tanya sang raja. Abu Nawas kemudian bertanya pada sang raja, wahai raja, siapa sih sebenarnya orang yang pantas menjual agama? Kalau menurut sang raja, orang yang pantas menjual agama adalah orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya. Dengan sigap Abu Nawas berkata, tepat sekali Paduka. Seperti halnya para pejabat dan politikus, meski yang dilakukan oleh Abu Nawas terlihat konyol, tetapi maksud dan tujuannya benar-benar penuh makna. Lebih-lebih di zaman yang seperti ini, banyak orang tanpa ragu apalagi menjelang pemilihan umum, banyak yang menggunakan atau memanfaatkan agama demi kepentingan politik. Agama tidak lagi dimaknai sebagai jalan spiritual atau prinsip hidup yang mampu membuat kebaikan kepada sesama. Sebagaimana yang disampaikan oleh sang raja, bahwa agama seperangkat ajaran yang datang dari langit, yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Jika agama sudah kehilangan ruh spiritualnya sebagai jalan hidup, maka sudah benar apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Agama layaknya sebuah barang murah yang dijual ke sana dan kemari. Kisah lucu tentang Abu Nawas memang tidak pernah ada habisnya. Seperti cerita satu ini saat Abu Nawas mencari jodoh. Suatu ketika, Abu Nawas yang jomblo jatuh cinta kepada seorang gadis cantik jelita. Abu Nawas tergila-gila dengan paras wanita cantik, pintar, dan ahli ibadah itu. Ia sangat berambisi memperistri gadis salehah tersebut. Cintanya yang begitu dahsyat dan membara membuat Abu Nawas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jika memang gadis itu baik untukku, dekatkanlah kepadaku. Tetapi jika menurutmu ia tidak baik buatku, tolong ya Allah, sekali lagi tolong, pertimbangkan lagi ya Allah," pinta Abu Nawas dengan menyebut nama gadis tersebut dan terkesan memaksa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas memanjatkan doa-doa itu setiap selesai sholat 5 waktu tanpa henti dan terus bersungguh-sungguh. Selama berbulan-bulan ia menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya. Berjalan lebih dari 3 bulan, Abu Nawas merasa doanya tak kunjung dikabulkan Allah. Dia pun mulai introspeksi diri. Mungkin Allah belum mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku, ujarnya. Kemudian Abu Nawas bermunajat lagi, tapi kali ini ia berganti strategi. Doa itu tidak diembel-embel spesifik pakai nama si gadis cantik, apalagi sampai memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Abu Nawas lalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku." Berbulan-bulan ia terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah belum juga mendekatkan Abu Nawas dengan gadis pujaannya. Bahkan Allah juga belum mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang hendak diperistri. Lama-lama ia mulai khawatir juga. Akhirnya Abu Nawas memutar otak lagi.
Bagaimana caranya berdoa dan bisa cepat terkabul? Abu Nawas memang manusia cerdas, ia tidak kehabisan akal. Ia pun merasa perlu sedikit diplomatis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas pun mengubah doanya. Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya minta gadis cantik sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai, ya Allah. Sekali lagi bukan untukku, ya Tuhan, maka berikanlah ia menantu. Demikian doa Abu Nawas. Dasar Abu Nawas pakai membawa nama ibunya segala, padahal permintaannya itu tetap saja untuk dirinya. Padahal Allah Maha Tahu, tidak bisa diakali siapapun. Tapi mungkin karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab doanya. Akhirnya Allah menakdirkan wanita cantik dan salihah tersebut menjadi istri Abu Nawas. Wah, kisah yang happy ending ya. Pelajaran yang dipetik adalah jangan lelah meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah pasti mengabulkan doa-doa hambanya.